Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni, Magister Education, sebagai dosen pengampu kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Saya Putri Febrianti dengan NIM 241111046 sebagai moderator. Kemudian rekan saya Uca Permata Josa dengan NIM 2411313023 sebagai permateri. Saya Indah Tia dengan NIM 2411111039 sebagai pemateri. Saya Putri Nabila dengan NIM 2410113134 sebagai pemateri. Dan saya Sri Wahyuni dengan NIM 2411131005 sebagai pemateri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Toleransi Beragama di Lingkungan Asrama Putri RMS Universitas Andalas. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Putri Nabila. Rekan saya Putri Nabila. Kepada Putri Nabila dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu adalah latar belakang. Memeluk suatu agama adalah meyakini suatu agama. Setiap orang memiliki kebebasan memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kita tidak dibenarkan memaksakan suatu agama kepada seseorang. Seseorang memutuskan memeluk suatu agama atas dasar kemerdekaan pribadi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak ia lahir. Atas dasar negara kita yang berdasarkan Pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut sebagai UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pernyataan ini mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kebebasan yang demikian harus dilakukan agar tidak mengganggu dan merugikan umat yang beragama lain. Karena jika hal tersebut terjadi, akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu faktor yang berkontribusi nyata dalam menciptakan suasana kehidupan manusia adalah agama. Agama demikian perspektif sosiologis mempunyai peran dan fungsi ganda, bisa konstruktif dan bisa pula destruktif. Secara konstruktif, ikatan agama sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Maka karena agama, sebuah komunitas atau masyarakat bisa hidup teguh bersatu, rukun, dan damai. Sebaliknya, secara destruktif, agama juga mempunyai kekuatan memporak-porandakan persatuan, bahkan dapat memutuskan ikatan tali persaudaraan sedara. Sehingga, suatu konflik yang berlatar belakang agama sulit diprediksi kesudahannya. Jadi, ini tergantung kepada manusia itu sendiri. Apakah mau hidup rukun dan damai atau sibuk dengan konflik dan saling bertikai. Asrama Putri Andalas, Universitas Andalas, adalah tempat tinggal bagi sebagian besar mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman yang ada di dalamnya meliputi perbedaan agama, budaya, suku, dan adat istiadat. Mahasiswa yang tinggal di asrama ini datang dengan latar belakang yang sangat beragam, termasuk dalam hal keyakinan agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Keberagaman ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini dapat berupa perbedaan waktu ibadah, kebiasaan sehari-hari, dan cara pandang terhadap berbagai isu sosial.
Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang agama dan kebiasaan orang lain bisa disebabkan kesalahpahaman dapat menjadi pemicu konflik antar penghuni asrama. Beberapa contoh ialah yang mungkin timbul adalah kesulitan dalam menyesuaikan waktu ibadah, perbedaan praktik agama yang mempengaruhi kegiatan bersama, atau tidak mengenai aturan-aturan ibadah yang perlu dihormati bersama. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Nabila. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ucia Permata Josa. Kepada Ucia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang berbagai agama, kepercayaan, serta pentingnya saling menghormati. Yang kedua, mengidentifikasi yang timbul akibat perbedaan agama dan kebiasaan di Asrama Putri RMS Universitas Andalas. Yang ketiga, mengembangkan strategi penerapan nilai-nilai toleransi beragama untuk menciptakan suasana asrama putri yang harmonis, nyaman, dan saling menghormati. Metode yang kami gunakan ada dua, yaitu observasi, mengamati interaksi penghuni asrama. Yang kedua, wawancara dengan penghuni asrama dari berbagai latar belakang agama. Tempat penelitian ini kami lakukan di Asrama Putri RMS Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Waktu penelitian kami mulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2024. Teknik penelitiannya, penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur terhadap dua informan, memperoleh pemahaman tentang bentuk interaksi sosial, faktor yang mempengaruhi toleransi, dan hambatan yang dihadapi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ucia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Indah Alpikur Rahmatia. Kepada Indah dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, menurut pandangan mahasiswi non-Islam terhadap kegiatan dilakukan umat Islam pada waktu subuh, yang pertama, Renata mengatakan sebenarnya saya sendiri terganggu, tetapi karena mengingat toleransi beragama, kami yang berada di lantai 4 menghargai, dan itu juga digunakan bagi kami untuk alarm bangun pagi. Renata menyatakan bahwa meskipun ia merasa terganggu dengan suara alarm subuh, ia tetap berusaha untuk menghargai kebiasaan teman-temannya yang beragama Islam. Hal ini mencerminkan bahwa sikap toleransi yang ada di asrama ini mengedepankan rasa saling menghargai, walaupun terdapat perbedaan kebutuhan tidur antara mahasiswa yang berbeda agama. Yang kedua, yaitu pendapat Nia, mengatakan saya terganggu karena masih jam tidur, apalagi saya dari jurusan farmasi, buat laporan tidur juga tidak beberapa jam. Saya kaget langsung bangun, saya belum tidur banyak. Saran dari saya, biar lebih bagusnya kalau suara toa lebih baik dikurangi agar tidak mengganggu non-Islam. Mia mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terganggu dengan suara alarm yang keras, terutama karena jam tidurnya tidak cukup. Oleh karena itu, Mia memberikan saran agar suara alarm dikurangi untuk memastikan kenyamanan semua pihak, terutama mahasiswa yang tidak melaksanakan sholat subuh. Penelitian dalam bentuk toleransi mahasiswa Islam terhadap non-Islam terkait kegiatan di waktu subuh. Menurut pendapat Siti, ia mengatakan bahwa alarm yang dibunyikan pada waktu subuh tidak mengganggu waktu istirahat bagi mahasiswa yang beragama non-Islam, karena alarm tersebut membangunkan supaya tidak telat mengambil absen pagi. Jadi hal tersebut sama-sama saling menguntungkan. Siti menunjukkan bahwa alarm subuh yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membangunkan umat muslim agar tidak terlewat waktu sholat, pada kenyataannya juga memiliki manfaat bagi mahasiswa non-Islam yang harus bangun pagi untuk keperluan lainnya. Ini menunjukkan dengan adanya sikap saling menguntungkan dan penghargaan terhadap kegiatan orang lain meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai
tantangan yang dihadapi dalam menciptakan toleransi beragama yang lebih baik di lingkungan kampus. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat mendorong langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak agar tercipta suasana yang lebih damai dan harmonis di lingkungan universitas. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu interaksi sosial antar mahasiswi dengan latar belakang agama yang berada di Asrama Putri RMS Universitas Andalas. Interaksi sosial di Asrama Putri RMS Universitas Andalas banyak tercermin melalui kegiatan sehari-hari, seperti gotong royong dan memasak bersama di dapur umum. Berdasarkan hasil wawancara, kedua kegiatan ini menjadi sarana utama yang mempererat hubungan antar mahasiswi dari berbagai latar belakang agama. Melalui gotong royong dan memasak bersama di dapur umum, interaksi sosial antar mahasiswi terbentuk secara alami. Kedua kegiatan ini mencerminkan bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan latar belakang agama, hubungan sosial di asrama tetap dapat berjalan dengan harmonis dan penuh kesabaran. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan beragama di Asrama Putri RMS Universitas Andalas. Kesadaran untuk saling menghormati didukung oleh kegiatan bersama dan peran pengelola, menjadi elemen penting dalam menciptakan kerukunan beragama di asrama. Sikap ini menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkaya hubungan sosial yang harmonis. Meskipun ada hambatan seperti rasa khawatir menyinggung hal-hal sensitif, mahasiswi tetap berusaha untuk menghormati satu sama lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya Sri Wahyuni. Kepada Sri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak yang diharapkan dari toleransi beragama. Yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman antar penghuni asrama. Yang kedua, terciptanya lingkungan asrama yang harmonis dan inklusif. Yang ketiga, tidak terjadi selisih atau benci antar agama. Selanjutnya, kesimpulan. Penghuni asrama menunjukkan sikap toleransi yang baik meskipun terdapat perbedaan agama. Mereka saling menghargai dan memahami kegiatan keagamaan masing-masing, termasuk menghadapi gangguan kecil seperti suara alarm subuh. Mahasiswa non-Islam, meskipun merasa terganggu, tetap menghormati penggunaan alarm tersebut sebagai tanda ibadah dan bahkan memanfaatkannya untuk bangun pagi. Di sisi lain, mahasiswa Islam menyadari bahwa alarm subuh juga membawa manfaat bagi seluruh penghuni. Sebagai bentuk perbaikan, mahasiswa non-Islam mengusulkan pengurangan volume alarm untuk meningkatkan kenyamanan bersama. Secara umum, sikap saling menghargai dan toleransi di asrama sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada ruang untuk memperkuat kerjasama dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sri. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.